Lalu setelahnya, kita kemudian diperlihatkan Song Fei, yang tiba-tiba saja kembali ke kota pemula. Ia nampaknya diteleport paksa oleh sistem, karena ia sebelumnya telah mati, saat Shadow menumbuhkan bunga merah mekar di lehernya. Dan saat ia sadar kembali, ia seketika berteriak dengan kesal, mempertanyakan apakah Shadow itu beneran sakit jiwa. Song Fei terus dibuat bertanya-tanya, perihal mengapa Shadow terus mengejarnya. Apakah karena ia memiliki banyak fans wanita, ataukah Shadow memiliki rasa iri terhadapnya? Namun, karena tidak memiliki jawaban yang sebenarnya, Song Fei hanya bisa tertunduk ke tanah, sembari mengeluarkan kata umpatan sialan. Song Fei sebenarnya paham, kalau Shadow datang ke kota Firefly ini, pasti karena keberadaan dirinya. Tetapi, ia masih belum mengetahui secara pasti, mengapa Shadow terus mengincarnya. Hal itu bahkan membuat Song Fei berspekulasi, kalau apakah jangan-jangan, wanita yang Shadow incar, kini berada di barisan penggemarnya. Namun meski begitu, Song Fei tetap tidak memahami, tentang apa hubungannya Shadow membunuh Song Fei setiap saat. Selanjutnya, saat Song Fei meratapi nasibnya ini, panel sistem muncul di hadapannya, memberitahunya bahwa jangka hidup yang Song Fei miliki, kini terus berkurang drastis, dari yang berjumlah 400 hari, berkurang menjadi 390 hari, 380 hari, 370 hari, dan seterusnya. Nampaknya, poin jangka hidup yang dapat diperdagangkan milik Song Fei, terus berkurang 10 hari dalam setiap detiknya. Song Fei yang menyadari hal itu, lantas bertanya dengan panik dan bingung, mengapa jangka hidupnya terus berkurang, dari yang awalnya berjumlah 400 hari, sekarang menjadi 370 hari. Ia mempertanyakan situasi apa-apaan ini sebenarnya, di samping ia sudah mati berkali-kali, ia juga mendapat hukuman kejam seperti ini. Lalu tak lama setelahnya, para fans wanitanya ikut muncul, dari lingkaran sihir berwarna biru di sekitar Song Fei. Dari kemunculan mereka, kita dapat mengetahui, kalau King Feng tidak berbelas kasih, dan menghabisi semua pengikut bodohnya. Gadis berisi yang melihat Song Fei berada di depannya, dengan cepat bergerak menghampirinya, sembari menyampaikan kepada Song Fei Opa, kalau situasi saat ini sangat gawat. Pemain bernama Shadow itu, telah menggunakan semacam skill khusus, dan di tubuh Song Fei Opa saat ini, telah tumbuh sekuntum bunga, yang berwarna merah darah. Dan sepertinya, kemunculan bunga merah itu, menyerap sesuatu yang berasal dari tubuhnya. Song Fei yang mendengar laporan gadis berisi itu, sontak memasang ekspresi pucat, sambil bertanya apa dengan panik. Lalu ia kembali menyimpulkan, bahwa tubuhnya tadi, telah ditumbuhi sekuntum bunga, dan bunga itulah yang menyerap jangka hidup miliknya. Sampai saat ini, jangka hidup yang dapat diperdagangkan milik Song Fei, terus berkurang dari 350 hari, menjadi 340 hari, dan 330 hari. Di dalam hatinya, Song Fei hanya bisa mengutuk Shadow, dengan menyebutnya sebagai orang yang kejam, karena ingin mengambil semua nyawanya. Dan karena sudah seperti ini, maka jalan satu-satunya yang dapat Song Fei ambil, adalah keluar dari game. Alasannya, jika ia masih berada dalam game dan terus terbunuh, maka dapat dipastikan, kalau jangka hidup miliknya akan habis. Dengan suara lantang dan tegas, Song Fei mulai berdiri, dan memberikan perintah kepada pengikutnya. Ia mengawali dengan sapaan terhadap para saudarinya, lalu diikuti dengan menyampaikan niatnya, yang akan membeli jangka hidup terlebih dahulu di dunia nyata. Lalu setelahnya, Song Fei akan kembali kemari, dan menukarnya dengan perlengkapan yang bagus. Jadi, saat itu tiba, mereka akan menggunakan senjata dan perlengkapan kuat, yang membuat kekuatan tempur mereka, juga ikut meningkat pesat. Lalu kemudian,
mereka akan kembali bertarung dengan Shadow, dengan harapan bisa menang darinya. Para fansnya hanya bersorak bersama, menyanyikan satu lirik dari lagu Song Fei, yaitu terbanglah menuju tujuan, kemana hati ini ingin pergi. Setelah ia menekan tombol keluar, Song Fei yang masih kesal, kembali berkata dalam hati. Tunggu saja kau Shadow, karena masalah ini belum selesai. Song Fei juga mengaku, bahwa dirinya selama ini sudah berlatih susah payah, selama 2,5 tahun, untuk meraih pencapaian yang sekarang. Song Fei menolak percaya, kalau ia tidak bisa membunuh Shadow, dengan menggunakan uang asli. Sementara itu, di tempat King Feng menyerang Song Fei sebelumnya, terlihat banyak bunga merah, yang mekar dengan indahnya. Rupanya, seluruh penggemar wanita Song Fei tadi, telah dihabisi secara brutal oleh King Feng, dan berhasil menumbuhkan bunga merah ke tubuh mereka. Semua esensi, atau jangka hidup mereka, nampak bergerak alami ke arah King Feng. Lalu setelahnya, panel sistem kemudian muncul, dan memberikan notifikasi kepadanya. Karena Shadow telah membunuh terlalu banyak pemain lain, maka saat ini, Shadow yang berada di level 4, resmi mendapatkan gelar sebagai pembunuh atau killer. Dan sebagai konsekuensinya, jika Shadow mati, maka ia akan kehilangan sebesar 96% dari jangka hidupnya yang ia miliki saat ini. King Feng atau Shadow, yang selesai membaca notifikasi itu, lanjut memberikan komentar terhadap Song Fei dan partinya. Di sini ia cukup terkejut, mendapati tambahan 1000 hari jangka hidup lagi, setelah membunuh para penggemar Song Fei. Ia berpikir, kalau tampaknya, Song Fei dan timnya tidak bohong, benar-benar telah membunuh banyak monster. Tapi sayangnya, penyerapan jangka hidup mereka telah berhenti, yang membuat Shadow bertanya-tanya, apakah mereka sudah offline dan keluar dari game. Berpindah sudut pandang dari Shadow, kini kita diperlihatkan kembali dengan burung putih Yixue, yang memandangi Shadow dari udara tanpa sepatah kata pun. Ia di dalam hati hanya bisa terkejut setengah mati, setelah melihat kemampuan Shadow yang sebenarnya. Menurutnya, kemampuan dari pemain peringkat pertama di game ini, benar-benar sangat menakutkan. Shadow yang melihat Yixue di udara, kemudian mengirimkan pesan kepadanya, bertanya apakah Song Fei sudah offline. Yixue mengiyakan pertanyaan Shadow, lalu menambahkan kalau Song Fei dan para pengikutnya, kini sudah offline dari permainan. Mendapat konfirmasi dari Yixue, Shadow kemudian menerimanya, dan meminta Yixue untuk terus memperhatikan mereka. Dan begitu mereka online, Yixue diharapkan cepat memberitahunya, agar Shadow bisa bertindak dengan cepat. Yixue, tanpa mengomentari lebih lanjut, kemudian menerima tugas itu. Lalu ia kembali bertanya, jadi sekarang, bolehkah ia pergi dari tempat ini? Namun sebelum Yixue terbang kembali ke kota pemula, Shadow dengan cepat menghentikannya, dengan menyuruhnya untuk menunggu sebentar, soalnya, dia mempunyai sebuah skill kelas emas khusus pendeta, yang berjudul Holy Judgment Sword, atau pedang suci penghakiman. Shadow lanjut bertanya, apakah Yixue menginginkan skill ini? Mendengar Shadow mempunyai skill untuknya, tentu saja Yixue tertarik, dan berkata mau berkali-kali. Shadow hanya memintanya untuk menunggu di kota, dan dia akan menerima hadiahnya. Yixue setuju, dan nampak tidak sabar menunggu kehadiran Shadow. Singkatnya, saat Shadow telah kembali ke kota Firefly, ia langsung berjalan menemui Yixue. Namun saat sudah berhadapan satu sama lain, Shadow malah memberitahu Yixue, kalau buku skill ini, bernilai sekitar 500 hari jangka hidup. Tapi kalau Yixue masih mau bersedia melakukan satu hal untuknya, maka Shadow bisa menjualnya dengan diskon, setengah harga kepada Yixue. Mendapati fakta kalau Shadow ternyata menjualnya,
Yixue tentu saja terkejut dan heran, lalu mencoba membalasnya, dengan berkata kalau Yixue tidak berniat jual diri. Shadow yang bingung dengan tingkah Yixue, bertanya balik padanya, perihal apa yang sebenarnya Yixue pikirkan. Shadow kembali meluruskan, bahwa ia hanya meminta Yixue, untuk bergabung ke sebuah party, berperan sebagai penyembuh di sana, dan akan menetap sebagai rekan di party tersebut. Mendengar permintaan Shadow hanya menjadi anggota party sebuah kelompok, ia tanpa ragu menerimanya. Tapi sebelum itu, ia juga akan memberitahukan Shadow, jika party yang ia masuki ini, terlalu lemah saat melawan monster. Shadow menimpali, kalau party tersebut, tidak separah yang Yixue pikirkan. Kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota, cukup lumayan jika dibandingkan party yang lain. Dan tanpa membuang banyak waktu, Shadow kemudian mengaktifkan sistem, seraya berkata kalau ia akan menghubungi party itu sekarang juga. Di lain sisi, kita kemudian diperlihatkan seekor monster, yang diserang habis-habisan dengan menggunakan gada. Ya, dari senjata gada ini, kita sudah tahu, kalau party yang Shadow maksud, adalah party Wang Meng. Di sana, nampak Wang Meng yang terus memberikan serangan pukulan, terhadap monster yang telah tersungkur di tanah. Melihat monster itu telah mati, anggota lainnya mulai bersorak bagus, karena monster ini berhasil dikalahkan. Wang Meng, setelah mengalahkan satu monster ini, dalam keadaan lelah, berteriak kepada Xiao Yu, untuk cepat menetralkan racun di tubuhnya. Xiao Yu yang mendapat tugas itu, kembali bertanya mengenai menetralkan racun. Wang Meng membenarkan pertanyaannya, menjelaskan bahwa seorang pendeta, pasti memiliki sebuah skill, untuk menetralisir sebuah racun. Ia kembali meminta Xiao Yu untuk cepat, karena dirinya mengaku sudah tidak kuat. Lalu, setelah mengecek beberapa skill yang Xiao Yu miliki, ia kemudian merespon dengan semangat, kalau benar, ia mempunyai skill itu. Dia kemudian meminta Wang Meng dan yang lainnya, untuk memperhatikannya kali ini. Energi biru muda muncul menyelimuti tongkatnya, lalu ia mengarahkan tongkat itu ke depan, dengan menyebut mantra cleanse spell, atau mantra pembersihan. Namun, alih-alih mantra itu mengenai Wang Meng, mantra itu malah mengarah ke sebuah pohon, yang terdapat tepat di belakang Wang Meng. Menyadari tindakan Xiao Yu ini, Lizzie dan Wang Meng nampak terkejut, mantranya malah salah sasaran. Dan Xiao Yu yang menyadari tindakan bodohnya, hanya bisa menutup mulutnya, seraya memohon maaf karena telah meleset. Yang dengan itu, Wang Meng seketika tumbang ke tanah, akibat racun monster yang tidak segera dinetralkan. Hal itu membuat pemanah panik, dan hanya bisa meneriakkan kapten dengan cemas. Singkatnya, segera setelah mereka kembali ke kota pemula, Cell Town, mereka kemudian kembali menemui Wang Meng, yang sudah kembali hidup di sana. Pemanah dan Lizzie nampak menghampirinya, meninggalkan Xiao Yu sendirian di belakang, menyesali kecerobohannya. Wang Meng, setelah mengetahui Xiao Yu telah membuat kesalahan 2 kali, akhirnya mulai berniat dalam hati, untuk segera mengganti healer atau penyembuh ini. Tapi sayangnya, sekarang ia kebingungan, di mana ia mencari seorang pendeta, dengan kelas tersembunyi khusus pendeta. Wang Meng juga yakin, kalau pendeta seperti itu, pastinya sudah bergabung dengan party yang lain. Sementara itu, Xiao Yu, alih-alih menyesali perbuatannya, rupanya ia malah senang, saat mengecek statusnya di sistem. Ia di dalam hati, nampak menyepelekan game ini, karena mengetahui fakta, bahwa ternyata game ini, tidak terlalu sulit seperti yang dikatakan. Buktinya, ia bisa naik level ke level 4 dengan mudah, tanpa memberikan pengalaman yang berarti. Berikutnya, ia mulai memuji dirinya sendiri, mengatakan bagus, selama ia terus bermain seperti ini,
ia pasti akan segera bisa bertemu dengan Song Fei Opa yang ia cintai. Tapi, seperti jatuhnya rezeki dari surga, Shadow tiba-tiba mengirim DM kepada Wang Meng, memberitahunya bahwa ia memiliki seorang pemain dengan kelas tersembunyi, yang disebut White Bird Priest, atau pendeta burung putih. Shadow mengakui kemampuannya cukup bagus, jadi ia bertanya kepada Wang Meng, apakah anggota partinya mau menerimanya. Wang Meng mendapat DM seperti ini, awalnya terkejut, lalu kemudian membalas dengan senyuman. Bos Shadow, kalau Anda mengatakan kemampuannya bagus, maka pasti kemampuan pemain itu memang bagus. Dan karena Shadow sendiri yang merekomendasikan pemain itu padanya, maka Wang Meng jujur, tidak masalah harus menerimanya. Mendapati respon baik dari Wang Meng, Shadow kemudian menerimanya. Shadow menyampaikan, kalau pemain dengan kelas tersembunyi itu, kini berada di kota pemula Firefly. Shadow menambahkan, kalau di kota ini tidak banyak monster, jadi Wang Meng dan partinya bisa segera pergi ke sana dan bergabung untuk menaikkan level bersama. Wang Meng lalu membalas, kalau permintaan itu diterima. Wang Meng dan partinya akan segera pergi ke sana secepat yang mereka bisa. Selain itu, pemain di kota pemula Cell tahun ini sudah terlalu banyak, jadi memang rencananya mereka ingin pindah ke tempat yang lain untuk naik level. Setelah memberikan balasan ke Shadow, interaksi mereka kemudian berakhir. Lalu, Wang Meng kemudian mulai menyapa Xiao Yu, dan hendak memberitahunya sesuatu. Wang Meng menyampaikan, kalau sekarang di kota Cell Town, sudah terlalu dipadati oleh para pemain. Jadi, mereka ingin pindah ke tempat lain, dengan level yang lebih tinggi untuk berlatih di sana. Tetapi, karena level Xiao Yu sekarang masih terlalu rendah, takutnya jika Xiao Yu ke sana, maka itu akan membahayakan baginya. Jadi, Wang Meng dengan berat hati memutuskan, kalau mereka tidak bisa membawa Xiao Yu. Ya, ini adalah perkataan halus, untuk mengeluarkan Xiao Yu yang tidak berguna, dari tim atau parti mereka. Xiao Yu, yang mendengar informasi itu, sontak langsung syok, dan mencoba berkata dengan terbata-bata, kalau dirinya merasa masih bisa membantu. Namun, tanpa mendengar penjelasan Xiao Yu lebih lanjut, Wang Meng, Lizzie dan pemanah, langsung berlari meninggalkan Xiao Yu, mengklaim bahwa waktunya sudah mepet. Mereka harus secepatnya pergi dari sini, untuk menemui anggota baru mereka. Mereka juga tak lupa berkata ke Xiao Yu, untuk jaga diri baik-baik di sini. Xiao Yu hanya bisa diam mematung, melihat ketiganya kabur secara bersamaan. Lalu, Xiao Yu di dalam hati mulai kesal, menyebut mereka brengsek, karena memberikan alasan segala, padahal ingin menyingkirkannya dari party. Tapi meski begitu, Xiao Yu juga kebetulan merasa muak dengan mereka, selama mereka berpetualang bersama. Jadi, ia akan pergi mencari bos Shadow, agar bisa membantunya menaikkan level. Lalu, tak lama waktu berselang, Wang Meng dan yang lain akhirnya tiba, di kota pemula Firefly sesuai kesepakatan. Wang Meng menyapa Shadow dengan akrab, sehingga membuat Shadow dan Yixue melirik ke arahnya. Lalu, Wang Meng kemudian melakukan transaksi ke Shadow, sebanyak 800 hari jangka hidup. Wang Meng melaporkan, kalau ini adalah sisa jangka hidup miliknya, dari pembelian equipment terakhir yang Shadow tawarkan. Sejujurnya, ia masih mempunyai utang pada Shadow sebanyak 500 hari, tapi untuk itu, mereka akan membayarnya belakangan, melalui Kapten An. Wang Meng juga menambahkan, kalau akhir-akhir ini, jangka hidup benar-benar sulit untuk didapatkan. Shadow, yang sempat mendengar Wang Meng menyebut nama Kapten An, Shadow mulai menduga, kalau apakah yang dimaksud Wang Meng barusan, adalah pemain An Yu.
Dan berhubung mereka sudah bertemu, Shadow memperkenalkan Yixue pada Wang Meng, dan meminta mereka untuk saling mengobrol. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, suara teriakan wanita terdengar, memberitahu Wang Meng bahwa dirinya telah datang. Shadow yang melihat orang itu, seketika matanya membelalak, menyadari siapa wanita itu. Seorang pemain wanita nampak melambaikan tangan ke arah mereka, mengenakan perlengkapan kecil, dengan warna dominan biru, membawa pedang panjang. Dari julukan di atasnya, disebutkan bahwa ia adalah Justice Execution, atau eksekusi keadilan. Setelah melihat penampilannya, Shadow kembali dibuat bertanya-tanya, apakah benar dia adalah pemain An Yu yang ia ketahui. Seingatnya, An Yu mempunyai nickname Justice Execution, mirip seperti gadis ini, satu-satunya pemain, dengan profesi tersembunyi, sebagai Dragon Swordsman, atau pendekar naga. Dari yang King Feng ketahui, An Yu adalah salah satu dari 20 orang, yang merupakan orang terkuat di dunia, pada kehidupan King Feng sebelumnya. Dia adalah salah satu pilar pemerintahan Daxia. Sebuah mimpi buruk, yang memiliki pasukan musuh asing, yang tidak terhitung jumlahnya. An Yu dengan sigap bersalaman dengan Shadow, memperkenalkan dirinya sebagai An Yu, serta menyampaikan perasaannya, yang sangat mengagumi kekuatannya, serta sangat senang bertemu dengannya. Shadow atau King Feng, hanya merespon singkat, dengan mengucapkan halo kepada An Yu. Di dalam hati, King Feng mulai cerita, bahwa ini adalah pertama kali baginya, bertemu dengan pemain kuat di game God Forsaken, yang dimana peringkatnya, lebih tinggi dari King Feng di kehidupan sebelumnya. An Yu, berhubung telah bertemu Shadow, langsung berkata padanya, kalau kecepatan perkembangannya terlalu cepat. Jadi, An Yu mencoba menggali informasi, apakah Shadow mempunyai trik atau semacamnya. Dan An Yu juga mulai bercanda, bertanya menyebut Shadow sebagai penjelajah waktu, atau orang yang terlahir kembal, atau yang semacamnya. Meski An Yu niatnya bercanda, padahal nyatanya, itulah yang dialami oleh King Feng. King Feng, yang masih fokus terhadap pemikirannya, kembali menceritakan, kalau seingat dia, pada kehidupan sebelumnya, An Yu tidak berada di tim yang sama dengan Wang Meng. Dan saat 500 hari jangka hidup masuk ke dompet Shadow, membayar hutang party Wang Meng sebelumnya, King Feng akhirnya paham, kalau An Yu, telah membeli banyak jangka hidup yang dapat diperdagangkan, atas nama pejabat kota Jianghai. Dragon Swordsman sepertinya, memiliki kemampuan bertahan hidup yang kuat, dan para pejabat pasti akan merasa tenang, jika mereka mempertaruhkan jangka hidup mereka, kepada An Yu yang dikenal cukup tangguh. Lalu, sesaat kemudian, ekspresi wajah An Yu seketika berubah. Ia berkata kepada Shadow, jika Shadow memiliki perlengkapan langka, maka jangan ragu, untuk menjualnya kepada An Yu dan rekannya. Soalnya, mereka menginginkan segala hal. An Yu juga menambahkan, bahwa lagi pula, jangka hidup pejabat kota Jianghai, bergantung erat padanya. Jadi, ia bertanya ke Shadow dengan serius, kalau Shadow pasti tidak berniat membunuhnya, untuk mengambil semua jangka hidup tersebut. Shadow, yang menyadari ancaman ini, kemudian berkata tidak, dan menyebut dirinya tidak sebegitu licik dalam bertindak. Hanya saja, jika mereka berdua bekerja sama dan menyatukan kekuatan, maka mereka bisa menang dengan mudah. Mendengar tanggapan Shadow yang positif, An Yu terkekeh pelan, dan memuji Shadow, sebagai orang pintar sebagaimana yang ia tahu. Dalam hati, King Feng yang terus mendengar ucapannya, seraya seperti ujian. Setiap kalimatnya, seperti mengandung maksud tertentu. Rupanya, seperti yang dikatakan rumor pada kehidupan King Feng sebelumnya, An Yu tampak naif di permukaan, tetapi sebenarnya sangat cerdik,
dan metodenya cukup tajam. Sebagai penghubung antara pejabat Daxia dan dirinya, An Yu juga bisa menghemat banyak waktu, dan juga tenaga miliknya.